Di video ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai penafsiran dan hermeneutika hukum. Yang saya ketahui, penafsiran dan hermeneutika hukum itu sama ya teman-teman. Namun apabila penjelasan saya kurang tepat mohon dikoreksi. Memang secara etimologis kata hermeneutika ini berasal dari kata kerja Yunani yang berarti menafsirkan dan kata benda hermenea yang berarti interpretasi atau penafsiran. Tetapi secara historis istilah hermeneutika ini selalu dikaitkan dengan tokoh Hermes dalam mitologi Yunani kuno, yang memang ia bertugas untuk menafsirkan kehendak dewa dengan bantuan kata-kata manusia. Hermes yang dianggap sebagai pembawa pesan atau lebih tepatnya mengungkapkan pesan dewa dalam bentuk kata-kata sehingga lebih dapat mudah dipahami. Dalam perkembangannya kemudian istilah itu dikaitkan dengan penafsiran kehendak Tuhan, sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat kitab suci. Maka dalam konteks itulah istilah hermeneutika itu lalu memiliki pengertian, yaitu pedoman atau kaidah dalam memahami dan menafsirkan teks-teks yang bersifat otoritatif seperti dogma dan kitab suci. Akan tetapi, hermeneutika tidak hanya berkembang dalam lingkungan filsafat, melainkan juga merambat jauh dalam berbagai bidang seperti kebudayaan, sastra, politik, dan juga hukum. Dalam bidang hukum, hermeneutika sendiri bergulat dengan hakikat dan metode penafsiran hukum. Asumsi dasar yang melatar belakangi perkembangan hermeneutika hukum ini adalah bahwa hukum sebagai konstruksi sosial merupakan sebuah teks, wacana, atau argumen yang selalu dicermati dan diinterpretasikan secara terus-menerus. Teks yang menjadi bagian dari bahasa dan penafsiran teks hukum seperti undang-undang dasar maupun undang-undang membutuhkan ketetapan atau ketepatan pemahaman dan penjabaran ketika dilakukan penemuan hukum oleh para pengemban hukum. Contoh hakim yang tidak hanya menerapkan undang-undang, akan tetapi juga sebagai penerjemah undang-undang dan sebagai orang yang baik dalam menilai dari sudut pandang keadilan. Hermeneutika hukum menjadi bagian dari cara melakukan penafsiran dengan melakukan pendalaman atas teks hukum seperti undang-undang. Dengan melibatkan kajian terhadap bahasa dan potensi-potensi kebahasaan yang terkandung di dalamnya. Pembacaan teks pasal dapat mendekatkan diri pada maksud pembentuk undang-undang. Demikian juga membantu pengemban hukum dalam membaca teks dengan mempertimbangkan potensi